Orang yang kena penyakit zina ini lebih bahaya daripada orang yang kena penyakit narkoba. Ya, katakanlah kita bumi serambi Mekah, bumi syariat. Cuman belum seberapa untuk menerapkan syariat. Tidak tahu bagaimana kita untuk memisahkan. Habis itu kita grebek lagi, dapat lagi dia orang yang sama lagi, entah uang dari mana dia beli, itu kita tidak tahu. Lah kata apa? Masih di rumah. Tapi bila anaknya keluar daripada pagar rumah, itu orang tua nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh anaknya tersebut. Maka terkait dengan semakin maraknya muncul kasus pelecehan seksual, Abi. ya. Seperti apa tanggapan Nabi di Aceh Timur ini? Semakin hari kok semakin banyak nih informasi di media massa dan lain sebagainya, Abi. Sebenarnya kalau kita lihat, kita berbicara tentang pelecehan seksual, sebenarnya ini bukan hal yang tabu. Ini adalah hal yang marak dilakukan oleh kaum manusia. Cuman kenapa sekarang merasa lebih banyak? Karena sekarang dimanapun kejadiannya kita udah tahu. Kalau dulu tidak ada media yang langsung bisa membuat orang tahu dengan kejadian sesuatu. Maka kalau kita bilang sekarang lebih banyak, mungkin dulu lebih banyak lagi. Cuman dulu kita tidak tahu, ya tidak kan? terekspos. Tidak terespon. Kalau sekarang kan apa-apa terespon di media. Terasa apa? Zaman sekarang lebih banyak terjadi pelecehan seksual ketimbang dengan dulu. Padahal ini penyakitnya dari dulu sudah ada. Karena bila manusia tidak memiliki nafsu, maka dia bukan manusia. Ya. Bila manusia tidak memiliki nafsu, bukan manusia namanya. Nah, begitu juga bila malaikat memiliki nafsu, bukan malaikat namanya. Bila binatang memiliki akal, bukan binatang namanya. Maka seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sempurna hanyalah manusia. Cuman Allah mendatangkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan untuk kita umat Nabi Muhammad untuk minimalisir, arti kata untuk mengatur hawa nafsu kita, bukan untuk menghilangkan hawa nafsu kita. Terkait tanggapan kita tentang terjadi pelecehan seksual baik pun di Aceh Timur, di Aceh ataupun di dunia, itu seperti kita bilang tadi, bukan hal yang tabu. Ini memang dari dulu sudah terjadi pelecehan seksual. Bahkan dulu lebih parah lagi. Siapa yang berkuasa, dia yang bisa berbuat apa-apa yang dia inginkan. Di Dayah sendiri, Abi, apakah ada ilmu ataupun pelajaran yang disampaikan terkait dengan seksual ini, Abi? Sebenarnya kalau larangan itu Allah Ta'ala sudah jauh-jauh hari mengatakan kepada kita, wala taqrabu zina, jangan sekali-sekali engkau mendekatkan kepada zina, wala taqrabu zina, wala taqul lauma ufin, jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada orang tuamu, wala taqrabu zina. Maknanya jangan mendekati kepada zina. Bukanlah dikata ini tidak boleh mendekati kepada zina, apa zina itu boleh. Bukan itu maknanya. Mana tidak boleh mendekati, kalau sudah kena penyakit itu susah untuk dibuang. Seperti orang yang telah kena penyakit narkoba. Bahkan orang yang kena penyakit zina ini lebih bahaya daripada orang yang kena penyakit narkoba. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Kalau penyakit narkoba mungkin dia hanya beli hisap sendiri. Tapi kalau kena penyakit ini, dia sudah memiliki istri tapi mau menggoda istri orang lain, kan lebih bahaya lagi. Mempengaruhi orang lain. Sementara kalau sabu atau narkotika lain mempengaruhi diri sendiri. Dia beli untuk diri sendiri. Kecuali pengedar ya. Ya, kecuali pengedar itu lagi kan. Ini kalau si orang yang kena penyakit zina ini, padahal dia istri sendiri sudah ada, tapi masih juga mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain. Atau itu mempengaruhi karakter diri masing-masing orang. Itu penyakit. Maka Allah Ta'ala mengatakan wala taqrabu, jangan sekali-sekali engkau mendekati. Kalau sudah kena, bahaya. Apalagi ditambah dengan alat komunikasi saat ini yang semakin canggih. Ya, yang pernah makan orang ini mencuri karena ada kesempatan. Begitu juga terjadi hal-hal seperti ini karena ada kesempatan. Kebetulan si laki-laki lagi kesepian, si perempuan pun lagi kesepian.
terjadilah cacat, yuk kita ketemuan, maka meledaklah. Dan itu yang mempengaruhi kita saat ini, banyak mendapatkan informasi dari media massa, Instagram dan lain sebagainya, termasuk Facebook, Ya, terkait orang yang ya. banyak terjadi Nah, pelecehan terjadi seksual dengan pelecehan keluarga dan lain dimanapun sebagainya. boleh terjadi. Nah, Bolehkah ataupun daripada ibu dengan anak, anak dengan ibu, bapak dengan anak, macam model itu sebuah bisa terjadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan manusia kehilangan akan sehat. Ya, apa yang dilakukan untuk meminimalisir? Karena Abi tadi sudah mengatakan bahwa penyakit ini sudah lama. iya, Nah, bagaimana cara, ya kita katakan adalah daya iya, untuk mengurangi iya. penyakit-penyakit seperti ini, Abi? Untuk menghilangkan penyakit ini ya seperti firman Allah tadi, jangan mendekatkan. Jangan mendekatkan pergaulan kita dengan perempuan. Bagaimana dengan cara kita perempuan. menjauhkan dari hal-hal seperti itu? Karena mau tidak mau di kantor Ya. pemerintahan, di Ya. kantor swasta Ya. juga Ya. pekerjaan kita sudah berkecimpung laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan lagi, Abi. Ya, maka kita harus pisahkan antara perempuan dengan laki-laki. Ya, tapi di provinsi kita juga tidak ada pemisahan seperti itu. Ya, karena apa? Karena kita, ya katakanlah kita bumi serambi Mekah, bumi syariah, cuman belum seberapa untuk menerapkan syariat. Kemudian di kantor-kantor masih tidak dapat dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin itu hal yang sulit untuk dilakukan walaupun ada kebijakan ke depan untuk dilakukan hal seperti itu. Tapi sebelumnya juga ada kebijakan terkait dengan siswa sekolah Iya. yang dipisah. Iya. Walaupun pemberlakuan kebijakan tersebut Iya. tidak terlalu lama. Ya. Mungkin karena faktor kekurangan dana. Bila dipisahkan antara siswa laki-laki dengan perempuan, itu mungkin membutuhkan sekolah baru lagi karena tidak cukup lokal dan lain sebagainya. Tapi kalau di daerah ini kan dari pertama dibangun pesantren itu memang sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Maka salah satu untuk menghindarkan supaya tidak terjadi hal-hal seperti demikian, yaitu jangan mendekatkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi mohon maaf, Abi. Itu tergantung dengan keimanan. Ya, tapi mohon maaf ini, Abi. Ya. Ada juga beberapa kasus yang kita lihat di media massa. Ya. Kasus pelecehan seksual ini atau asusila ini yang terjadi di Daya. Ya. Itu kenapa bisa terjadi, Abi? Ya, seperti kita bilang tadi. Walada kerbu, jangan mendekatkan. Tapi ini yang terjadi di Daya. Iya, walaupun ini kan yang apa? Tapi ini bukan cara mendiskreditkan Daya. Tidak kan. Sebenarnya kenapa nampak sekali bila terjadi di Daya, karena ini hal yang tabu, hal yang jarang terjadi di Daya. Tapi lah tempat-tempat lain ini udah lumrah, begitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu, yang pertama kita terlalu dekat dengan perempuan. Terlalu dekat. Bila seperti saya hari ini pimpinan. Bila saya manja dengan santri-santriwati saya, mereka berani tidur di atas pangkuan saya. Maka kebijakan kita daripada pimpinan pesantren ini untuk menjauhkan diri kita daripada terlalu dekat hubungan kita dengan perempuan, terutama dengan santriwati yang ada di komplek kita. Yang lebih utama adalah untuk menjaga diri kita, benarkan dulu ibadah kita. Benarkan dulu salat kita, benarkan dulu puasa kita, benarkan dulu yang lain-lain. Kurasa tidak ada yang lain yang bisa menjaga tubuh kita selain daripada salat kita. Karena salat ini adalah mampu untuk mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka perbaikilah salat kita. Ya, itulah yang paling utama. Maka yang pertama kita memperbaiki salat kita, yang kedua menjaga jauh hubungan kita dengan santri-santri kita yang ada di pondok. Yang itu. Memang kalau kita tidak menjaga jauh, maka terjadilah hal-hal seperti itu. Sekarang kita selaku orang tua, untuk membatasi anak kita menggunakan telepon genggam atau HP Android ini, tidak tahu bagaimana kita untuk memisahkan mereka dengan HP Android.
terutama bagi kami pimpinan pesantren. Memang kita menuliskan peraturan tidak boleh membawakan HP ke daya. Namun yang terjadi di saat kita terjadi penggerebekan, maka kita mendapatkan HP. Entah kapan dia bawa HP itu, entah kapan kita nggak tahu. Maka Sesulit itu Abi, ya? waktu kita menggerebek ya dapatlah, kita ambil kan, kita simpan. Habis itu kita gerebek lagi, dapat lagi dia orang yang sama lagi, entah uang dari mana dia beli itu kita tidak tahu. Lah artinya apa? Tidak tahu bagaimana, belum ada caranya bagaimana untuk mengatasi bahwa anak-anak ini tidak memakai telepon genggam. Peran orang tua ini seperti apa, Bi? Kan mereka sudah menitipkan anaknya ke pesantren, ke daya. Terkadang gini, seperti pribadi kita sendiri. Di saat anak kita menangis, maka kita kasih dia diam. Begitu juga, Nyak, baliklah ke daya. Mak, saya baru mau balik ke daya, beli HP satu. Terkadang bisa terjadi hal seperti itu. Ya kan? Bisa terjadi hal seperti itu. Serba salah sekarang. Bagaikan sebuah simalakama. Nggak balik ke daya. Nggak dibeli, nggak mau dibalik ke daya, udah dibeli, mau dibawa ke daya, serba salah. Maka di sini kita butuh peran Kominfo kita untuk membatasi pemakaian jaringan-jaringan WiFi yang terbuka atau pemakaian internet yang terbuka. Itu kan butuh daripada Kominfo kita. Bahkan kalau pihak daripada Kominfo mampu bila untuk melakukan, misalnya jam 12 malam ke atas dinonaktifkan jaringan internet, kan? Esok dihidupkan kembali. Ya sekarang itulah. Karena apa? Karena sekarang dengan modal 2.000 anak-anak bisa menikmati fasilitas WiFi. Atau ada persoalan terkait dengan kebijakan yang harus semestinya dikeluarkan oleh pemerintah? Iya, sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu. Kita hari ini orang tua atau kami selaku wali murid hanya mampu untuk mengontrol murid-murid ini di dalam lingkungan ini komplek. Tapi di saat dia sudah keluar daripada komplek, kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Begitu juga anak. Ya, mana orang tua mampu untuk menegah anaknya di saat anaknya masih di rumah. Tapi bila anaknya keluar daripada pagar rumah, itu orang tua nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh anaknya tersebut. Maka sekarang terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Sesulit itu. Maka ini butuh kita peran daripada pemerintah untuk membatasi jaringan-jaringan WiFi atau jaringan-jaringan internet, agar tidak terlalu bebas dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur. Tapi kan pemerintah semestinya bisa mengeluarkan satu kebijakan, atau kalau kita katakan di kabupaten kita, pemerintah bisa mengeluarkan satu kanun terkait kebijakan bahwa anak usia pendidikan tidak lagi boleh keluar ataupun berada di luar rumah di jam 10. Itu seperti apa, Bi? Ya, itulah yang kita tunggu-tunggu dari pemerintah kita, satu kebijakan yang kita tunggu-tunggu bahwa membuat kanun di bawah jam bagi anak-anak yang masih di bawah umur, bila jam belajar baik hari maupun malam tidak boleh berkeliaran di warung-warung. Tapi sampai hari ini kita belum melihat adanya peran pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Maka inilah yang sangat kita inginkan. Apa yang ditakutkan oleh pemerintah, Habib? Sehingga kebijakan yang ini kan sangat mempengaruhi masa depan anak-anak ya. Mungkin kebijakan kalau seperti ini. Satu faktor kekurangan personil ya juga. Kekurangan tenaga ya iya juga. Sekarang kita sangat sayang kepada anak-anak kita ini. Di saat jam belajar mereka ini menggunakan WiFi yang dengan harga 2.000 bisa menghabiskan waktu berjam-jam di tempat tersebut, baik di warung kan, di warung, di kedai atau di tempat-tempat yang ada WiFi atau di WiFi umum di kota. Kita lihat itu anak lagi taraweh, kita lihat berkumpul mereka ramai-ramai main game dan lain sebagainya. Seakan-akan tidak ada lagi tempat untuk pembatasan di tempat kita ini. Waktu kecil saya dulu, saya ingat
Bila seandainya saya merokok, maka kakak senior di atas saya ini menampar saya. Begitu mereka menjaga adik-adiknya agar tidak duluan kecanduan. Iya. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi yang mau peduli sesama. Nah, bahkan abang kandungnya sendiri tidak peduli terhadap adiknya. Karena kalau terjadi pemukulan akan tindak pidana. Ya, akan tindak pidana. Maka itulah yang sangat kita sayang sekarang. Jam belajar anak-anak masih berkeliaran. Misalnya kami sini malam. Jam belajar malam itu usai maghrib sampai jam 10. Itu kadang-kadang ada yang tidak pergi ngaji. Kami cari. Kemana si fulan nggak ngaji? Kami cari. Pas kami temu di kedai-kedai yang ada memberi layanan, menyediakan jaringan wifi. Maka kalau ini tidak ditanggapi oleh pemerintah, maka bangsa kita ke depan nggak tahu mau jadi apa. Karena salah satu daripada instrumen dari undang-undang pemerintahan Aceh atau UPA kita adalah melaksanakan syariat Islam secara kafah. Apakah sudah terjadi? Sepertinya belum. Belum. Apa yang harus dilakukan? Ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai warga Aceh juga mempunyai tanggung jawab masing-masing nih terkait pelaksanaan syariat secara kafah. Yang pertama, orang yang memiliki legalitas tidak memiliki kapasitas.